Semakin seseorang cinta dengan dunia, dia semakin jauh dari zikir, semakin jauh dari Tuhannya. Memang begitu. Orang kalau semakin dekat dengan dunia, dia semakin jauh dengan Tuhannya. Kalau dia semakin dekat dengan Tuhannya, dia semakin jauh dengan dunianya. Karena memang begitu hukumnya. Itu kenapa Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khair." Ketika saya cinta dengan ini kuda-kuda, maka apa yang terjadi? An zikri rabbi, saya terpisah dari ingat kepada Tuhanku. Saya jauh daripada zikir. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua surat. Pertama surat Taha ayat 14 dan yang kedua surat Sad ayat yang ke-32. Kita baca dulu surat Taha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Di surat Sad ayat 32, faqala inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ya, Nabi Sulaiman berkata, saya benar-benar mencintai kendaraan-kendaraan saya, kuda-kuda kesayangannya, hingga membuat saya lupa berzikir salat, ya, lupa berzikir kepada Tuhanku sampai matahari hampir mendekati tenggelam. Itu artinya surat Sad ayat 32. Dalam kedua ayat ini kita akan bahas kata li zikri dan an zikri. Jadi di situ ada berzikir. Yang satu berzikirnya menggunakan lam, li zikri. Yang kedua zikirnya menggunakan an zikri rabbi. Begini, dalam ilmu nahu atau sintaksis, ya, kita mengenal ada satu pembahasan namanya huruf jar atau yang disebut dengan preposisi. Nah, huruf jar dalam bahasa Arab atau preposisi itu satu kata yang sama, dia bisa dimasuki beberapa bentuk huruf jar atau preposisi, tetapi setiap preposisi itu akan mengubah arti kata itu. Misalnya begini, kata raghiba. Raghiba itu artinya harap, ya, harap. Raghiba itu harap. Makanya ada ayat, ya, wa ila rabbika farghab, ya, berharaplah kepada Tuhan. Jadi raghibah itu artinya harap. Tapi kalau raghibah itu dihubungkan dengan preposisi fi seperti raghibtu fi, itu artinya saya cinta. Jadi kalau raghibtu fi itu artinya saya cinta. Tapi kalau diganti dengan preposisi lain, misalnya an, raghibtu an, itu artinya saya benci. Jadi maknanya bisa berubah 180 derajat ketika preposisinya diganti. Itu salah satu keunikan bahasa Arab. Jadi satu kata itu akan berubah artinya, bahkan menjadi kebalikannya, lawannya ketika preposisinya diganti, ketika huruf jarnya diganti, ya. Jadi kalau dikatakan raghibtu fi, itu saya suka, saya cinta. Kalau raghibtu an, itu saya benci. Nah, itulah pentingnya kita mengenal preposisi, ya, dalam Al-Quran, karena ragam preposisi itu akan membuat
beda pada makna. Makanya misalnya begini, siapa yang masuk surga? Itu ya surga Firdaus begitu ya di surah Al-Mu'minun. Allazina hum fi salatihim khasiun. Itu fi salatihim di sana. Fi salatihim khasiun, dalam salat. Berarti kalau fi salatihim dalam salat mulai takbir sampai salam. Tapi yang masuk neraka siapa? Itu an salatihim. Ya fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun di surah Al-Maun kan. Bukan fi salatihim tapi an. Nah, disitulah kita penting sekali lagi belajar tentang makna huruf jar. Nah, di ayat ini zikir ada dua huruf jarnya, ada li, ada an. Nah, dalam bahasa Arab, dalam sintaksis Arab, li itu maknanya tamlik dan ta'lil. Nah, tamlik itu artinya milik, ya, dia dikuasai, dan ta'lil artinya sebab, ya. Sebab, karena, ta'lil artinya. Kalau an itu maknanya tab'id dan mujawazah, jauh dan melampaui batas. Itu maknanya an. Ya. Itu kenapa di surat Al-A'raf 17 itu ketika setan datang dari kanan dan dari kiri itu pakai an. Ya, sumala atiyannahum min baini aidihim, ya, wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Karena itu setan datang ke manusia dari kanan dan kiri itu pakai an karena menunjukkan makna mujawazah, makna yang jarak yang panjang, yang jauh. Karena di kiri kanan kita ada malaikat yang menjaga. Itu disebutkan di surat Qaf ayat 17. Ya, iz yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id, bahwa di kanan kiri itu ada malaikat yang menjaga, ya, yang duduk standby menjaga. Karena kiri kanan itu dijaga oleh malaikat, maka setan pakai an dia menunjukkan mana tabi'in, mujawazah. An, ya, aimanihim wa an syama'ilihim, begitu. Jadi lam itu maknanya ta'lil, tamlik, ya, sebab, milik. An maknanya at-tabi'id, jauh dan mujawazah. Nah gini, kenapa tadi ya di surat Taha 14 itu zikir kepada Allah li zikri, pakai lam ya, li. Ini menunjukkan makna tamlik dan ta'lil. Artinya apa? Orang yang menjaga salat, ya, itu pasti orang itu dekat, ya, dengan Allah. Kenapa? Karena lam itu maknanya tamlik. Dia benar-benar menyatu dengan Allah dan menjadi sebab dia dekat dengan Allah. Makanya aqimis salata li zikri. Dengan salat itu engkau akan merasa, ya, menjadi bahagian dari Allah, merasa dekat dengan Allah, menjadi sebab anda merasa dekat dengan Allah. Itu maknanya li zikri. Semakin orang menjaga salat, dia semakin merasa, ya, bersatu, ya, menyatu, walaupun menyatu dalam tanda kutip itu, ya, tidak menyatu seperti manusia, ya. Tapi begitulah makna lam di sana, tamlik dan ta'lil, bahwa kita akan merasa sangat dekat, menjadi sangat dekat dengan Allah dengan salat. Tapi kenapa di surat Sad 32 pakai an zikri? Karena konteksnya ini Sulaiman yang sangat cinta dengan harta. Sulaiman itu punya kuda-kuda mewah. Ya, kalau orang sekarang ya mungkin punya mobil mewah seperti Ferrari, seperti Lamborghini, seperti itu mobil, ya, mobil-mobil sport yang menjadi kebanggaan orang-orang zaman sekarang lah. Dan manusia kalau mencintai itu harta, mencintai itu kendaraan, ya, kemegahan dunia, an zikri, maka dia akan jauh dari zikir, kira-kira begitu. Maka mana an di sana itu maknanya mujawazah. Semakin seseorang cinta dengan dunia, dia semakin jauh dari zikir, semakin jauh dari Tuhannya. Memang begitu. Orang kalau semakin dekat dengan dunia, dia semakin jauh dengan Tuhannya. Kalau dia semakin dekat dengan Tuhannya, dia semakin jauh dengan dunianya.
Karena memang begitu hukumnya. Itu kenapa Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khair." Ketika saya cinta dengan ini kuda-kuda, maka apa yang terjadi? An zikri rabbi. Saya terpisah dari ingat kepada Tuhanku. Saya jauh daripada zikir. Di situ dipahami bahwa kecintaan kepada dunia akan membuat manusia jauh dari Tuhannya, membuat manusia jauh dari ingat kepada Tuhannya. Makanya coba perhatikan nanti di surat Al-Kahfi 28 ya. Kata Allah kan begitu. Ya, Al-Kahfi 28. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau memandang, melotot matamu melihat orang-orang yang diberikan dunia yang banyak kepada mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Di situ pakai an kan? An zikrina. Kenapa? Karena konteksnya itu orang yang mencintai dunia. Itu orang-orang yang menjadi hamba syahwat wattaba'a hawahu. Orang kalau pecinta dunia, menjadi hamba dunia, maka yang terjadi apa? An zikrina. Dia akan jauh dari ingat kepada Tuhannya. Makanya orang-orang yang lalai, yang salatnya terlambat, yang ke masjidnya begitu juga jarang, pasti mereka itu sibuk dengan perkara dunianya. Makanya Nabi Sulaiman berkata begitu, "Inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi." Ya. Karena saya mencintai ini kuda-kuda, itulah saya menjadi jauh daripada ingat Tuhan. Tapi coba perhatikan Al-Hadid ayat 16 misalnya. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Jadi orang yang khusyuk hatinya, khusyuk tunduk hatinya, maka dia akan menjadi li zikrillah. Bukan an zikrillah, li zikrillah. Dia akan menjadi dekat dengan Tuhannya, menjadi akrab dengan Tuhannya. Bahkan ya dalam bahasa yang ekstrim akan merasa bersatu dengan Tuhannya. Ya, ya karena Allah itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Ya, Allah lebih dekat ya dari urat leher kita sendiri. Ya, karena itu orang yang khusyuk akan menjadi sangat dekat dengan Allah. Karena itulah digunakan li zikrillah. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Tapi coba perhatikan surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Di sana an zikrillah. Kenapa? Karena peringatan Allah, jangan sampai hartamu, anak-anakmu yang kau cintai membuat engkau jauh dari zikir. Maka digunakan an zikrillah, bukan li zikrillah. Jadi kecintaan seseorang kepada harta, kepada anak, kepada dunia pasti menjauhkan dia dari zikir kepada Allah. Nah, itulah kenapa ketika Allah bicara dalam konteks kecintaan dunia, selalu kata zikir menggunakan an zikri, menunjukkan makna mujawazah, jauh. Tapi ketika Allah menyebutkan orang-orang yang hati mereka khusyuk, mereka ahli ibadah, maka zikirnya selalu menggunakan lam, ya, di zikri. Ya. Makanya kata Allah itu di surat Ar-Ra'du ya, ayat 28 itu. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum li zikrillah ala bi zikrillah. Tatma'innul qulub itu pakai bi lagi. Karena bi itu maknanya ilsak. Dia benar-benar menyatu, menempel dengan ya, ingat Allah dengan Allah. Ya, karena begitulah sifat orang-orang yang hati mereka khusyuk. Ya, tapi hati yang pecinta dunia, maka dia akan terpisah dari ingat Allah, akan jauh dari Allah. Makanya digunakan kata an zikrillah. Tapi orang-orang yang khusyuk, ya, an takhsha qulubuhum li zikrillah. Begitu juga orang yang salat tadi, yang menjaga salat, aqimis salata li zikri. Tapi Sulaiman yang sibuk dengan kuda-kuda kesayangannya, inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Orang yang mata mereka cenderung kepada dunia, mengagumi dunia, maka Allah sebut dengan aghfalna qalbahu an zikrina. Hatinya akan jauh dari mengingat kami. Begitulah rahasianya kenapa kata zikir
ya, itu kadang menggunakan preposisi li, kadang menggunakan preposisi an, dan bahkan ada yang menggunakan ya preposisi be. Karena memang setiap preposisi itu ada maksudnya, ada maknanya. Begitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.